Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Sir. Sehat ya, tetap semangat ya. Sehat, Sir. Kapan kalian ujiannya rupanya, Nak? 12 April, Sir. Oh, sekitar 2 minggu lebih kurang. Oke, anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita bahas beberapa soal ya, tergantung waktu ya. Seharusnya kita waktu sampai jam 10 ya, 10 menit lagi. Oke, untuk soal yang pertama anak-anak Bapak sekalian. Untuk soal yang pertama, nilai X yang memenuhi sin X ditambah cos X ditambah tangen X tambah kotangen X sama dengan 2 per sin X. Ya, anak-anak Bapak sekalian, masih ingat ini? Yang pertama adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan berapa, Nak? Sin 2. 1 ya? 1, Sir. Oke, good. Lalu, kalau sin 2X itu sama dengan apa? 1 kurang cos kuadrat X. Kan lupa kan? 2 sin X cos X, Ya, Pak. 2 sin X cos X. Oke, good. Jadi nah Bapak sekalian, ini dari soal yang ini, langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah dia ubah dalam bentuk persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri yang dia bentuknya sin, misalkan sin X sama dengan sin A, maka X1 itu sama dengan kan A ditambah dengan K itu nanti bilangan bulat ya, dikali dengan 360 derajat. Lalu X2-nya itu 180 dikurang dengan A ditambah dengan K 360 derajat. Itu untuk sin. Kalau dia untuk cos X sama dengan cos A, maka X12 ini positif negatif kan? Jadi yang satu positif, yang satu negatif ditambah dengan K 360 derajat. Kalau dia tangen X itu sama dengan tangen A, maka X-nya itu adalah A ditambah dengan K, ini 180. Jadi pertanyaannya itu adalah kita ke sini, nanti apakah dia bentuknya sin, nanti dia hasil akhir, apakah dia bentuknya nanti cos, atau apakah dia nanti bentuknya adalah tangen. Ini kalau tidak salah pelajaran semester 1 kelas 12 ya, Bapak udah jelaskan ya pada saat itu. Masih ingat kan? Halo? Iya, Sir. Lanjut. Dari sini anak Bapak sekalian kita ubah nih. Sin X ditambah dengan cos X. Tangen itu sama dengan apa? Sin X. Sin X per cos X, Sir. Sin X dibagi dengan cos X. Kotangen? Cos X Cos per X sin per sin X. Cos X per sin X. Sama dengan 2 per, nah ini dia, sin 2X itu sama dengan apa? Ini dia kan? 2 sin X cos X. Oke, 2 sin X cos X. Ada yang habis dibagi enggak? Nih ya. Oke, yang pertama Bapak sekalian, supaya nanti yang ini jadinya 1, maka yang ini, yang sebelah kiri, kita samakan penyebutnya. Berarti kita kalikan dengan, bagi dengan sin X cos X ya. Kita bagi dengan sin X cos X. Oke, jadi berapa ini di sini? Sin X cos X kali sin X. Apanya yang kuadrat? sin kuadrat Sin kuadrat X cos X tambah apa tadi, Nak? Cos kuadrat X cos X. Cos kuadrat X sin Sin X. X ditambah sin X per cos X dikali ini. Ada yang hilang ya? Cos X-nya ya yang hilang menjadi Sin kuadrat X. oke, sin kuadrat X. Next, yang ini kalikan ini berarti yang sin X-nya yang hilang jadi apa?
kuadrat kuadrat cos kuadrat X sama dengan 1 per sin X cos X. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? tidak Pak. Oke, kalau ini dikali silang, yang ini sama ini habis nggak? habis, Sir. Oke, yang ini sama dengan berapa? 1 Sir. 1. Berarti 1 ini habis dengan ini ya? Yes Sir. Ya, Yes Sir. maka tinggal Benar. 1 Sin tambah kuadrat X sin cos X sin tambah kuadrat cos X kuadrat X. cos X. Bapak pindahkan aja ini, tinggal negatif cos kuadrat X sin X. Boleh gitu ya? Karena yang 1 ini kan udah habis kan? Yang ini kan udah habis sama ini. Iya, Nak? Yes Sir. Oke. Kalau Bapak tanya di sini Yes, sin sir. X sama dengan jadinya min cos kuadrat X sin X dibagi dengan di sini berarti Per sin X cos X. cos X. Ada nggak yang habis dibagi, Nak? Sin X habis. Ini tinggal 1. Maka tinggal apa nih? Sin X Sin sama cos dengan X. negatif cos X. Oke, ini pindahkan. Sin X per cos X sama dengan negatif 1. Sin per cos apa, Nak? Kotang Sin per cos. tangen Sir. Tangen ya. Tangen Sir. Tangen X sama dengan negatif 1. Oke, inilah jadi persamaannya. Berarti bentuknya bentuk apa itu? Tan Sir. Bentuk tangen. Kalau bentuk tangen, oke kita tinggal lihat ini. Ini dia. Berarti tangen X sama dengan, tangen berapa sama dengan negatif 1. 45 derajat Sir. Di kuadran keberapa nih? Kuadran ke 2. 2 ya, negatif 135. Maka yang ini kan nilai A dia. Berarti X-nya sama dengan 135. Lihat nih rumusnya. Nih. Ditambah K kali 180 derajat. Inilah jawabannya. Ada nggak? Kece. Susah nggak? Insyaallah Sir. Mudah, Nak? Sudah Sir. Oke. Kalian kalau udah belajar matematika penting kalian ya. Ini kenapa di akhir matematikanya? Oke. Next. Soal nomor 2. Kita bisa selesaikan ini dengan 2 cara, Nak. Ya. Bapak ajarkan ya, cara 1 dan cara 2. Nanti kalian tinggal pilih cara yang mana yang gampang. Cara 1. Cara 1 adalah dengan mengalihkan akar sekawannya. Akar sekawannya. Boleh Bapak tulis gini, Nak. 2 limit X menuju tak hingga. Ini X dalam kurung. Ini berarti gini. Akar 9 ditambah 10 per X dikurang 3. Boleh nggak? Duanya ini koefisien Bapak letakkan di sini. Boleh Sir. Oke. Selanjutnya, nah Bapak sekalian, yang ini ya, kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu adalah, berapa itu? Akar 9 tambah 10 per X, jadi tambah 3 ya. Bagi, gini nih, 9 tambah 10 per X, tambah 3. Oke, sampai di situ. Masih ingat gini kan, A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B, lalu A kurang B. Oke, berarti 2 limit X menuju tak hingga, ini X, jadinya berapa, Nak? Kalau yang atas kan ini 1 kurang 1 tambah. Berarti akarnya hilang kan? 9 tambah 10 per X kurang 9 Sir. 9. Oke, good. Dibagi dengan yang ini kan? 9. Akar 9 ditambah
10 per X tambah dengan 3. Oke, kita kalikan ini dengan X. 2 limit X menuju tak hingga. Ini habis ya? Ya, nak? Ya, Pak. Tinggal berapa? Tinggal 10 per X. Tinggal 10. 10 X per... Ya, Sir. 10 aja lah ya. Kan dikalikan dengan X. Ya, nak? Iya, Ya, Sir. Pak. Ya, Sir. Iya kan? Ya, 10 Pak. aja kan? Ya, Pak. 10 per akar 9 ditambah 10 per X. Ditambah dengan 3. Oke, sampai di sini anak Bapak, ini kan udah bentuknya kan jumlah. Dalam limit tak hingga itu kan dia kalau 1 per X, 1 per X pangkat 2, dan seterusnya itu kan sama dengan 0. Berarti ini sama saja kalau X-nya itu kita masukkan tak terhingga, berarti kan 1 tak hingga, lalu 1 per tak hingga kuadrat, dan seterusnya ini sama dengan 0. Oke, kita substitusikan. Masukkan, nak? Berarti ini tinggal 20 ya. Ini 2 dikali dengan 10 dikali dengan 2, 20 kan? Per. Yang ini jadi berapa nih? 0, Sir. 0. Oke. Akar 9 jadi berapa? 3, Sir. 3, Pak. 3 tambah 3. Berarti sama dengan 20 per 6. Sama-sama bagi berapa? Bagi 2, Sir. Bagi 2 berarti 10 per 3. Ada nggak jawabannya? Ada, Sir. Susah nggak, nak? Susah nggak? Masih bisa, Sir. Oke, cara kedua. Cara kedua ada konsep seperti ini dia. Limit X menuju tak hingga. Kalau dia bentuknya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang, khusus kurang ya, PX kuadrat ditambah QX ditambah dengan R, dengan catatan A itu sama dengan P, maka nilai limitnya itu adalah B dikurang dengan Q per 2 akar A. Pernah nggak Bapak ajarkan rumus itu? Pernah, Pak. Oke, selanjutnya soal ini kita ubah jadi bentuknya seperti ini. Berarti limit X menuju tak hingga, kita masukkan nih 2X ini ke dalam akar, jadinya apa? Jadinya apa, nak? Kalau 2X dimasukkan di dalam akar, jadinya apa? Akar 2X, Sir. 4X kuadrat lah. Ya. Iya, Sir. Oke, berarti Bapak buat ini. 4X kuadrat dalam kurung 9 ditambah 10 per X dikurang, berarti 2X ini dikali dengan ini. Jadi min 6X. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham, Kan Sir. gini dia. 2X masukkan ke dalam akar jadi 4X kuadrat. Maka ini dia. Kalikanlah dengan 9 ditambah 10 per X. Lalu 2X ini kalikan dengan ini, minus 3. Kan ini dia, minus 6X. Tidak merubah soal dia kan? Tidak, Pak. Oke, good. Limit X menuju tak hingga. Jadinya berapa nih? 36X kuadrat ditambah, ini habis sama ini, berarti jadi 40X dikurang. Kalau ini kita buat di dalam akar, 6X jadi berapa? 36X kuadrat. Oke, good. Oke. Sekarang kita bisa lihat, yang ini kan sama dengan yang ini. Oke, di mana A-nya itu sama dengan nilai P, nilai A sama dengan nilai P, yaitu 36. Betul nggak? Ini nilai A, ini nilai P. Kan yang variabelnya dia X kuadrat, ini dia.
Benar, nak? Berarti nilai B-nya berapa? Ini kan nilai B-nya 40. Nilai Q-nya berapa? Kan ini, di sini tidak ada X. Berarti nilai Q-nya 0 kan? Maka kita bisa tentukan nilai limitnya B dikurang dengan Q per 2 akar A. Berarti sama dengan berapa? 40 kurang 0, 40 per 2. A-nya itu ini kan, sama dengan nilai P. Akar 36 berapa? 6 ya? Sama dengan, oke, dibagi-bagi berapa ini? Ini bagi 2 tinggal 20. 20 per 6. Lalu dibagi lagi. 10 per 3. 10 per Bagi lagi. 10 Ini per 10, ini 3. Berarti jawabannya 10 per 3. Oke, sama kan? Ya, Sir. Yang mana yang lebih mudah? Yang kedua, Pak. Sama-sama mudah. Yang kedua ya. Tapi kalian harus bisa ubah ya pola ininya ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Masih aman, Pak. Aman. Oke, next. Gimana soal ini? Garis 4X dikurang 3Y sama dengan 10 menyinggung lingkaran. Lingkarannya ini dia, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X kurang 2Y kurang 15 sama dengan 0. Oke, caranya 4X kurang 3Y sama dengan 10, 4X ini sama dengan 3Y tambah 10. Berapa X-nya? 3Y tambah 10 per 4. Oke, 3Y tambah 10 per 4. Anggap aja ini persamaan 1. Lalu yang ini kita buat persamaan 2. Selanjutnya, persamaan 1 kita substitusikan ke persamaan 2. Berarti persamaan 2-nya ini, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X kurang 2Y kurang 15 sama dengan 0. Oke, substitusikanlah. X-nya ganti nih. 3Y tambah 10 per 4 kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6 dikali 3Y tambah 10 per 4 dikurang 2Y kurang 15 sama dengan 0. Oke, berapa jadinya, Nak? Ini berapa? Bawahnya 16. Ini berapa? 3Y kuadrat 9Y kuadrat tambah 100. boleh 100. Tambah berapa lagi? Tambah Y kuadrat. Oh, no. Bentuknya gini, sayang. A tambah B dikuadratkan, A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat kan? Berarti 2 ini kalikan 3Y kalikan 10. Berapa? 60Y kuadrat. 10Y. Ditambah Y kuadrat ditambah 6. 18Y ditambah 60 per 4 gitu ya. Kurang 2Y kurang 15. Sama-sama kali berapa? 16, Sir. 16, oke itu. Jadi berapa, Nak? 9Y kuadrat ditambah 100 ditambah 60Y ditambah 60Y kuadrat. Yang ini habis tinggal 4. 16, Pak. 16Y Oh kuadrat. iya, 16. Kok 60 dari mana nih? Yang pertama benar, Sir. Sengaja memperhatikan apa tidak kalian. 16Y kuadrat ditambah, ini habis. Tinggal 4. 4 kali 18. 72. 72Y, lalu 4 dikali 60, 240 ya. Kurang 16 kali negatif 2, negatif 32Y, kan sama dengan 0. Nih, negatif 15 kali 16, berapa, Nak? Hmm, 240 ya? 240, Pak. 240. Ada yang habis enggak? Ada, Sir. Ini habis ya. 140. Oke, selanjutnya yang ini. Yang ini ditambah ini berapa?
2 sama 25, Pak. 25 Y kuadrat. Terus yang ini ditambah ini dikurang ini. Berapa jadinya? 60 tambah 72, 132. Dikurang 32. 100 ya? 100, ya. Oke, baru tinggal yang ini ya. Tambah dengan 100 sama dengan 0. Sama-sama bagi berapa, Nak? 25 ya? 5. Berarti Y kuadrat ditambah 4Y ditambah 4 sama dengan 0. Y dalam kurung tambah 2 ya, kuadrat sama dengan 0. Berarti kan, ini kalau ini kan akar 0 kan 0. Berarti Y tambah 2 sama dengan 0. Y-nya sama dengan negatif 2. Benar nggak? benar, Sir. Oke, selanjutnya Y sama dengan negatif 2, kita substitusikan ke X. Ya kan? Ke sini kita. X sama dengan 3 kali min 2, min 6, tambah 10 per 4, sama dengan 4 ya. Negatif 6 ditambah 10, 4 ya. 4 dibagi 4. 1, Sir. Oke, berarti jawabannya adalah di titik X-nya itu 1, Koma min 2. Y-nya min 2. Jawabannya D. Susah nggak? Sir, gimana kalau cara nyarinya yang pakai titik pusat itu, Sir? Apa, Nak? Gimana cara yang pakai titik pusat dari lingkaran itu? Sir? Mencari titik pusatnya. Pertanyaannya, Maksud saya cara mencari titik, apa, Nak? cara mencari titik singgungnya dengan menggunakan titik pusatnya, Sir. Oh iya, inilah titik. Tapi berarti ini nggak berlaku kan? Iya kan? Iya, Sir. Iya, ini cari dulu lah titik Iya, pusatnya. Cari titik pusatnya dulu lah, Nak. Apa rumusnya titik pusat? Kalau dia bentuknya persamaan lingkarnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka mencari nilai A kecilnya itu adalah setengah A besar. Mencari nilai B kecil adalah setengah B besar. Maka titik pusatnya itu negatif A, negatif B. Kan gitu. Kalau kita lihat di sini, berarti titik pusatnya berapa? Ini nilai A besar. Ini nilai Min B. 3. Berarti min 3,1. Inilah. Oke. Setelah ini, kalian uji dulu kan? Kalau ini merupakan melalui titik pusat ini, kalian uji dulu. Dia 0 sama, dia bentuknya sama dengan 0 enggak? Kalau ini sama dengan 0, maka kan persamaan lingkaran, persamaan garis singgung pada lingkaran. Kalau yang ini lebih besar dari 0, maka dia kan persamaan garis singgung di luar lingkaran. Kan ada 2 persamaan garis singgung. Yang satu adalah persamaan garis singgung pada lingkaran, yang satu persamaan garis singgung di luar lingkaran. Kalau diuji, yang sini lebih besar dari yang di kanan. Itu kalau lebih besar berarti di luar lingkaran. Kalau yang kiri sama dengan yang kanan, itu namanya pada lingkaran. Ada satu lagi persamaan garis singgung dengan gradien M. Pernah belajar kan? Pelajaran materi kelas berapa nih? Lingkaran. Kelas 2, Pak. Lupa kalian, Nak? Lupa apa ingat? Iya, Pak. Lupa. Oh, ya udah. Nanti kita cari soal-soal yang berkaitan dengan itu ya. Udah paham ya, Sarul ya? Lanjut? Mau lanjut atau kita akhiri? Halo? Lanjut aja, Pak. Sedih kali ya. Satu soal lagi ya. Oke, materi untuk soal nomor 4 ini berkaitan dengan materi apa, Nak? Soal nomor 4 berkaitan dengan materi apa, Nak? Integral luas. Masih ingat nggak? Ada nggak orangnya sih sebetulnya? Lupa, Pak. Nggak paham sama Lupa. integral luas, Pak. Udah belajar integral luas?
Udah Pak, tapi nggak ngerti Pak. Nah, ya udah, Iya, nanti Pak, nggak Bapak buat ngerti. YouTube-nya lah ya. Yaudah. Coba perhatikan integral luas ya. Ini perhatikan X sama dengan 3Y. Kalau X sama dengan 3Y, maka Y-nya sama dengan berapa? X per 3. Oke, good. X per 3. Oke, kita cari titik koordinatnya. Kan ini harus digambar dulu. Harus digambar. Kalau dia modelnya seperti ini, nak, luas itu, misalnya yang atas, ini misalnya L1, ini misalnya F1 ya, fungsi 1, Y lah, Y. Ini Y1, ini Y2. Maka luasnya itu kan integral, misalnya dapat ini A, lalu ini B, yang ditanya adalah ini, maka ini A, ini B, maka yang di atas L1 dikurang dengan integral L1 dikurang dengan L2, kan gitu, kali dengan dx, kan gitu dia. Ya kan? Ya, nak? Oh, diam aja ya. Oke. X, Y. Kalau X-nya 0, berapa Y-nya? Masukkan ke sini. 0 kan? Ada nggak orangnya sih? Iya Pak. Iya. Kalau X-nya misalnya 3, berapa Y-nya? Cari yang gampang aja yang bisa dibagi. 1. Kalau X-nya misalnya 6, berapa Y-nya? 2. 2, oke, good. Yang kedua adalah Y akar X. Berarti X, Y. Kalau X-nya 0, kenapa Bapak mulai dari 0? Karena ini dia. Kan dimulai dari 0 kan, sama dengan 0. Bisa dipahami kan, nak? Iya Oke. Pak. Kalau X-nya 0, berapa Y-nya? 0. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. Kalau X-nya 4, Y-nya 2. Ya kan? Maka anak-anak Bapak sekalian, ini kalau digambar, gambarnya seperti ini dia. Oke. Yang pertama ini, 0, 0. Sini. Lalu X-nya 3. 1, 2, 3. 1. X3, ini ya. Lalu X6, cukup nih. 4, 5, 6. Ini 6, 2. Maka ini kalau ditarik gambarnya gini. Ya kan, ini adalah Y sama dengan X per 3. Yang satu lagi, kalau kita gambar, 0, 0. 1, 1. Berarti di sini ya. Ya kan? X4, 4, 2. Berarti di sini. Maka gambarnya gini. Terus itu kan. Ini Y sama dengan akar X. Pertanyaannya adalah, yang di atas, fungsinya itu yang atas yang mana? Yang garis biru kan, nak? Iya, Sir. Oke. Oke, ini kita bisa lihat X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan M. Kita anggap aja lah batasnya. Di sini misalnya nilai M-nya. Yang ini 0. Gitu. Karena M-nya kan lebih besar dari 0. Terdiri dari dua bagian. Agar kedua bagian mempunyai luas yang sama, jadi anak Bapak sekalian, maksudnya gini, yang di sini dengan yang di sini luasnya harus sama. Jadi ini integral 0 sampai M. Kenapa 0 sampai M? Kan ini dia. Seperti ini dia contohnya. Ini Bapak buat konsepnya nih. Ini A, ini B. Yang di atas dikurang yang di bawah. Kan ini dia luasnya. Bisa dipahami nggak? Kalau kita lihat gambar ini, yang di atas itu yang mana, nak? Akar X atau X per 3? Akar X, Pak. Oke, good. Akar X dikurang X per 3. Berarti dx. Sama dengan integral, ini kan agar kedua bagian mempunyai luas sama. Berarti kan ini 0, ini M. Oke, yang di atas ini kan ini dia, akar X dikurang X per 3. Kalau yang di sini, ini fungsi apa nih yang di sini? Yang di sini, nak? Nggak melibatkan yang di atas. Ini gambar 1, ini gambar 2. Kalau kita lihat gambar satunya, daerah satunya, itu fungsi apa, nak? X per 3. Oke, good. Kenapa susah kali ngomongnya? Oke, masih ingat belajar integral, kita integralkan. Kalau gini kan susah. Ini
Ini kan sama dengan X pangkat 1 per 2 kan? Apa rumus integral? Kalau integral AX pangkat N dx itu sama dengan A per 1 N tambah tambah N. 1 X, N tambah 1 tambah C. Kan gitu kan? Oke, kita Yes, sir. integralkan. Nah, jadi berapa nih? 2 per integral 0M. 1 per, kan gitu dia. Oh, 1 per 1/2 tambah 1. 1 X, X pangkat setengah tambah 1. tambah 1, kan gitu. Kan ini tadi ada A-nya kan sebenarnya 1 per gitu. Dikurang 1/3 dikali 1 per. Ini kan pangkat 1 kan? 1 tambah 1 X, 1 tambah 1. Batasnya dari 0 sampai M. Sama dengan berapa ini? Sama 1/3 kali 1 per 1 tambah 1 X, 1 tambah 1, 0 M. Sorry ya, batuk. Berapa ini jadi? 2/3. 2/3. Oke, 2/3. X pangkat 3/2. 3/2. Dikurang 1/6. X pangkat 2, 0M sama dengan 1/6 X pangkat 2, 0M. Oke, kita masukkan. Yang kita masukkan yang M dulu kan, baru yang 0 kan? Berarti kalau yang 0 kayaknya 0 semua nih, Nak ya? Ya enggak? Iya, sir. Oke, Iya, Pak. masukkan yang M. Ini jadinya 2/3 2/3. M pangkat M. 2/3, sorry. 3/2, Pak. Iya, terbalik. Ini. 2/3 M pangkat 3/2 dikurang 1/6 M kuadrat. Sebenarnya kan dikurang dengan, kalau kita substitusikan dengan 0. Kalau 0 kan kayaknya 0 semua kan? Udahlah, diabaikan aja ya. Berarti 1/6 M pangkat kuadrat. Ada yang bisa dijumlahkan? Gimana? Di sini ya Pak tulis. Berarti 2/3 M 3/2, yang ini pindahkan ke sini jadi berapa itu? 2/6. 2/6 M jadi kuadrat. 1/3 ya. 3/3. M pangkat 2. 2. Oke. Udah benar tuh. Ada pertanyaan sampai di sini? Selanjutnya ini kali silang 3-nya kan jadi habis. Yang ini, Nak. Yang ini dengan ini kan habis. Iya kan? Kita cari yang mudahnya aja. Berarti 2 M 3/2 sama dengan M pangkat 2. Supaya ini 3/2 kita kalikan dengan pangkat berapa? Pangkat 2 ya? Iya. Iya, satu. Jadinya 4M pangkat berapa? Pangkat 3 ya? Sama dengan M pangkat 4. 4. Berarti M pangkat 4 dikurang 4M pangkat 3 sama dengan 0. Berarti berapa ini? M pangkat 3 dalam kurung M dikurang 4 sama dengan 0. Berarti M yang pertama adalah 0, M yang keduanya adalah 4 ya? 0 sama 4 jawabannya. 0 atau 4. Yang ada di option apa? 4. Pak, 4. Ya. Susah nggak integral luas? Pak, itu disamakan dengan persamaan yang pertama ya, Pak? Apa, Nak? Oh, ini Yang Pak. integral X/3 itu, Pak. Mana ini? Ya, kan agar kedua bagian mempunyai luas yang sama. Berarti kan luas yang Bapak tadi tulis ini yang 1, ini yang 2. Agar luas yang 1 sama dengan luas yang 2. Kalau luas yang 2 berarti kan ini pengurangan antara fungsi Y sama dengan akar X dikurang Y sama dengan X/3. Fungsi yang pertamanya itu adalah ini. Bisa dipahami? Artinya yang 1 dengan yang 2 dia harus sama dia. Karena kan ini, kedua mempunyai bagian luas yang sama. Bisa dipahami kan? Oh iya, kayak kesebangunannya, Sir. Iya, gitu dia. Cuman kita kalau cari yang di gambar asiran 2 ini kan bukan ini, yang 2 ini kan gabungan. Pengurangan antara ini
dengan ini fungsi ini. Tapi kalau yang pertama aja, kalau yang biru ini garis birunya diabaikan, kan hanya yang ini aja dia, Y sama dengan X per 3. Ke situ Iya, dia. Sir. Ya. Bisa paham kan? Cuman gini nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, terkadang siswa itu bingung untuk menggambarkannya. Ini kalau nggak digambarkan nggak dapat dia, maka yang pertama harus digambarkan dulu untuk menentukan yang mana dia yang di atas, yang mana dia yang di bawah gitu dia. Bisa dipahami kan? Memahami soalnya yang susah, Sir. Oh iya ya. Udahlah kalau gitu Bapak nggak bisa jawab lagi. Ya udahlah, intinya banyak belajar ya. Ya Nak ya. Oke. Bapak kira sampai di sini saja ya. Ya, Oke, Pak. sekian dan terima kasih. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.